Halo, selamat datang kembali di kelas TOSE. Hari ini kita akan lanjutkan sesi minggu lalu. Jika minggu lalu kita sudah bahas skill 1 sampai 6, pada hari ini kita akan coba bahas skill 7 sampai skill 10. Baik, yang pertama skill 7, listen for negative expressions. Mungkin teman-teman masih ingat ya, di part A ini adalah bagian yang paling mudah sebenarnya. Ada dua percakapan, biasanya laki-laki dan perempuan sedang bercakap-cakap, kemudian akan ditanyakan apa maksud dari salah satu pembicara itu. Biasanya pembicara yang kedua yang dimaksudkan. Oke, kita bahas di skill 7 ini, negative expression. Negative expressions are very common in the short dialogues, and the most common kinds of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Jadi sangat umum sekali ketika di dalam suatu tes TOSE atau TOEFL, di situ ada pertanyaan tentang negative expression. Beberapa hal yang harus kita pahami, kita benar-benar mendengarkan dengan konsentrasi yang tinggi adalah bagaimana atau apa maksud sebenarnya dari isi suatu statement yang mengandung negative expression itu. Contohnya di audio yang bisa kalian dengarkan di situ adalah ada percakapan antara laki-laki dan seorang wanita di situ atau perempuan. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? Kalian fokus pada yang di garis bawah di sana. They didn't drive slowly. Did not drive slowly. Artinya mereka tidak mengendarai atau tidak berkendara dengan pelan-pelan. Tidak mengendarai dengan pelan-pelan. Artinya apa di situ? Artinya cepat atau lebih cepat di situ. Coba kita cari. Dan sudah ada garis bawahnya di sana. They drove rather quickly. Mereka berkendara sedikit lebih cepat di situ. Sehingga option A adalah yang paling tepat di situ. Di sini contohnya adalah contoh dari negative expression. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa regular negatif yaitu adalah dengan adanya kata not atau biasa disingkat dengan ain't. Do not menjadi don't, does not menjadi doesn't, have not menjadi haven't. Contohnya di situ, Tom is not sad about the result. Not sad. Sad, sedih. Not sad, tidak sedih. Sehingga bisa diartikan happy di situ. Kemudian yang berikutnya, other negatives, nobody, none, nothing, never. Itu juga mengandung makna negatif. Nobody arrived on time. Tidak ada seorang pun yang datang tepat waktu. Artinya apa? Nobody arrived on time artinya semuanya datang terlambat. Kemudian yang berikutnya adalah Sal never works hard. Sal tidak pernah bekerja keras. Tidak pernah bekerja keras bisa diartikan lazy. Kemudian ada negative prefix atau kata imbuhan di sana. Contohnya un, in, this, happy menjadi unhappy, important menjadi unimportant, like menjadi dislike. Di sini ada contoh, the patient was insane. Insane artinya not sane atau crazy di sana. Baik, kita lanjutkan di skill 8, listen for double negative expression. Jika teman-teman menjumpai dalam satu kalimat atau dalam satu klausa itu ada dua double negative expression, itu hasilnya akan menjadi positif. It is possible for two negative ideas to appear in one sentence and the result can be quite confusing. Contohnya di audio itu teman-teman bisa mendengarkan I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Kalian bisa fokus pada yang di garis bawah.
isn't impossible, is not impossible. Itu ada dua negative expression. Yang pertama is not dan impossible. Tidak mungkin artinya menjadi mungkin. Nah, coba dicari mana yang paling tepat untuk menjawab dari pertanyaan ini. Dan jawaban C adalah yang paling tepat. The concert might take place. Might artinya mungkin. Mungkin bisa dilanjutkan atau tetap diadakan di situ. Karena opsi yang pertama adalah there's no possibility. Tidak ada kemungkinan sama sekali. Yang B, the concert will definitely not take place. Definitely berfungsi sebagai intensifier. Not take place itu dipastikan tidak akan terjadi. Itu juga tidak tepat. Yang paling tepat seperti yang sudah ada di jawaban sini adalah yang C. Nah, ini contoh-contoh double negatif yang sering sekali muncul di tes TOSA ataupun tes TOEFL. Situasinya seperti negative word, not, no, none, atau negative prefix seperti yang sudah saya bilang tadi, in, insecure, atau unbelievable, dislike tadi. He didn't like the unclean office. Dia tidak suka kantor yang baik. Kita lanjutkan di situ. Didn't like unclean office. Did not like dan unclean itu dua double negatif. Artinya menjadi he like clean office. Jadi seperti di awal tadi ya, ketika ada dua double negatif maknanya akan menjadi positif. Kemudian contoh yang berikutnya adalah two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Makna implikasinya adalah they would go if it were snowing. Jadi mereka akan pergi jika ini saljunya turun situ. Berikutnya ada neither atau not either. Sue didn't like the movie and neither did Mark. Artinya adalah both did not like the movie. Oke, supaya lebih cepat di situ kita pindah ke skill 9. Listen for almost negative expressions. Almost negative artinya hampir negatif. Certain expressions in English have almost negative meanings. These expressions are common in short dialogues. Contohnya adalah, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the mean imply? Apakah kamu bisa membayar tagihan listriknya? I had barely enough money. Saya punya sedikit uang. Apa artinya itu? He had plenty of money for the bill. He did not have enough money for the bill. He paid the bill but has no money left. He was unable to pay the bill. Perhatikan yang di garis bawahi, barely enough. Barely enough. Artinya apa barely itu? Barely bermakna sedikit atau sangat sedikit. Sehingga yang paling tepat di situ adalah he paid the bill but has no money left. Dia bisa membayar tagihan tapi uangnya hanya cukup untuk membayar itu, sehingga dia tidak punya sisa uang lagi di situ. Berikut adalah contohnya. Common almost negative expression. Artinya almost none, hardly, barely, scarcely, only. Artinya hampir atau sedikit sekali di situ. There's hardly any food in the refrigerator. Tidak ada, hampir tidak ada makanan di kulkas itu.
almost never, rarely, seldom. He rarely drives to work. Dia jarang sekali berkendara ketika berangkat ke tempat kerja. Oke, kita pindah ke skill 10 atau skill 10, listen for negative with comparative. Negative can be used with comparative in short dialogues or part A of the test. A sentence with a negative and comparative has a superlative or very strong meaning. Jadi kalimat dengan negatif dan komparatif punya atau bermakna superlatif atau arti yang paling di situ. Contohnya adalah, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent. Perhatikan yang di garis bawahi di situ. No one is more intelligent. Tidak ada orang yang lebih cerdas daripada dia, si wanita yang dimaksud itu. Sehingga jawabannya akan jelas. Perhatikan yang D yang sudah di garis bawahi itu. She is the smartest student in the class. Paling, tidak ada yang lebih cerdas, artinya paling di situ. Coba perhatikan di box ini, comparative with negative. More, no one is more beautiful than she is. Artinya apa? She is the most beautiful. Dia yang paling. Atau yang ER di situ, he couldn't be happier. Artinya apa? He is extremely happy. Dia tidak bisa lebih bahagia lagi. Jadi dia itu sangat bahagia atau extremely happy. Jadi beberapa skill atau beberapa catatan di box itu bisa digunakan untuk membantu teman-teman untuk menyiapkan latihan di setiap skill yang ada di handbook itu. Tetap berlatih karena ini adalah skill yang membutuhkan latihan. Dengan cara yang baik, dengan waktu yang memadai, ini akan sangat membantu. Good luck.